Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurus Jarah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah thread yang ditulis oleh Lely Roshida. Atau kalian bisa langsung kepoin dan follow Twitternya di @lely_roshida. Thread ini berjudul Misteri Gelang Kaki. Hampir tiap malam aku mendengar kemerincing loncengnya. Siapakah dia? Apa hubungannya denganku? Gak usah berlama-lama lagi, dan daripada kalian tambah penasaran, langsung saja kita masuk ceritanya. Asing, itulah yang kurasakan saat ini. Aku memandang ranjang besi yang tertutup kelambu ini bersama lamunanku. Aku gadis kota yang terpaksa harus tinggal di desa dengan segala keheningannya. Orang bilang tidur itu mudah, tinggal pejamkan mata saja, tapi nyatanya bagiku ini sulit. Ditambah lagi decitan suara bambu yang bergesekan dan gaung suara binatang malam yang beradu, seakan menjadi backsound kengerian suasana malam ini. Meskipun hati sudah lelah, tapi mata tidak begitu. Ingin keluar kamar, tapi mau apa? Aku hanyalah orang baru di rumah ini. Tak mungkin seenaknya saja seperti di rumah sendiri. Aku rindu suasana rumahku. Rindu hingar-bingar keadaan kota yang meski malam hari tetap ramai dan sibuk. Berbeda sekali di sini. Bahkan setelah Isya tak kutemukan suara anak-anak kecil yang bermain atau berkeliaran di depan rumah. Semua rumah ditutup dan lampu-lampu dipadamkan, seperti sudah siap menikmati sepanjang malam di dalam saja. Aku yang sedari kecil hidup di suasana kota menjadi suntuk dan malas dengan keadaan ini. Biasanya setelah Isya, aku dan teman-teman sekolah SMA ku nongkrong di kafe, taman, atau bahkan rumah-rumah kawan hingga larut malam. Sungguh berkebalikan adanya. Sampai kapan aku bisa adaptasi padahal sudah seminggu di sini? Ku coba lagi memejam. Sesaat kantukku mulai bisa larut. Tapi tiba-tiba suara kemerincing lonceng membuyarkannya. Kerincing-kerincing. Siapa yang bermain lonceng malam-malam begini? Kurasa di rumah ini tidak ada anak kecil. Atau mungkin lonceng kuda. Atau sapi. Seingatku, nenek tidak punya kuda, dan kandang sapinya berada jauh di belakang rumah. Tak kuhiraukan, ku coba kembali terlelap. Tetapi rincingan suara lonceng semakin keras dan memekakan telinga. Ganggu aja, siapa sih? Runtuhku dalam hati sendiri kesal. Ku coba beranjak dari kasur untuk mencari tahu. Ku sibak tirai kamar yang menutupi ranjang. Ya, kamarku masih seperti kamar orang-orang dulu, dikelilingi tirai tipis agar tak diganggu nyamuk. Maklum ini desa. Nyamuk di sini gigitannya lebih kuat dari vampir, dan jelas tidak ada AC. Ku tarik pelan gagang pintu kamar, perlahan ku edarkan pandang menelisik keadaan. Meski dengan cahaya remang-remang, aku bisa menemukan sosok wanita terduduk di lantai depan TV. Siapa dia? Ia memakai gaun tidur lusuh berwarna pink. Jelas itu bukan nenek. Dia terlihat sebaya denganku. Apa aku salah lihat? Siapa kamu? Tanyaku setengah berbisik, takut membangunkan nenek dan bude. Ia masih dengan posisi awal. Dia menunduk dengan rambut menjuntai menutupi wajahnya. Melihat ia tak menggubris, aku mulai bergidik ngeri. Detik itu juga, hawa panas mulai menjalari tubuh, memaksa bulu kuduk berdiri sendiri. Segera ku tarik kembali gegang pintu mencoba menutupnya. Tapi seketika wanita itu menoleh kasar ke arahku. Aku tercekat, meneguk lidah yang menghalangi kerongkongan. Tangan dan kaki mulai gemetar tak tentu, seperti tak ada tenaga untuk bergerak.
Kulihat dia mulai menyeret tubuhnya mendekat. Dengan tangannya ia beranjak. Kakiku semakin lemas. Bibir hanya bisa mengantup tanpa suara. Kemerincing lonceng di kakinya semakin menderu. Aku benar-benar lemas, pucat, takut. Gebrak! Aku pingsan. Sinar mentari yang hangat membangunkanku. Aku terbangun dengan mengejap-ejapkan mata karena silau. Jendela kamar sudah terbuka sempurna, memaksa cahaya pagi menerobos dinginnya kamarku. Kubangunkan tubuh dan duduk di atas kasur memandang alam luar. Sudah bangun, Fa? Sapa Nenek Jamila sembari membawakan teh hangat di tangannya. Ia menaruhnya di meja rias sebelah ranjang, lalu duduk di samping kasurku. Ia memakai daster coklat dan jilbab instan sederhana. Meski berumur 60 tahun, ia terlihat cantik di sela kulit keriputnya. Aku mencoba mengingat kembali kejadian semalam. Otakku berputar. Tadi subuh nenek menemukanmu tertidur di depan pintu. Kenapa? Tanya nenek seketika. Aku pingsan, Nek. Semalam aku mengalami kejadian aneh. Jelasku. Nenek terlihat mengernyit ingin tahu. Aku seperti melihat seorang gadis di ruang tengah. Tambahku menjelaskan. Kulihat nenek sedikit melotot kaget. Mungkin kamu bermimpi. Mana ada gadis di rumah ini selain kamu, Diva? Aku menggeleng. Gambaran itu masih terlihat jelas di pikiranku. Mana mungkin aku bermimpi, apalagi berimajinasi. Jelas aku pingsan di depan pintu semalam. Aku yakin ini nyata. Bu, Ibu, sini Bu. Suara serak wanita parubaya memanggil nenek. Ia adalah budeku, Bude Risma, kakak perempuan dari almarhum ayahku. Sudah setahun ini beliau hanya berbaring di atas kasur, sebab serangan jantung yang mengakibatkan stroke. Suami dan anak-anaknya dengan tega meninggalkannya begitu saja. Dan kini hanya nenek tempatnya bernaung. Segera Nenek Jamilah meninggalkanku menuju panggilan Bude. Sungguh sama nasibku kini dengan Bude Risma. Kami sendiri sebatang kara tanpa keluarga. Beruntung kami masih punya Nenek Jamila yang masih sehat. Meski usianya sudah sepuh, tapi semangatnya begitu tinggi. Ayah dan ibuku mengalami kecelakaan 10 hari yang lalu, sepulang dari syuting. Ya, ibuku adalah seorang aktris sinetron kejar tayang, dan ayahku manajernya. Mereka mengalami kejadian naas itu di jalan dekat rumah nenek. Entah apa yang terjadi. Menurut saksi mata, sebelum kecelakaan tunggal itu terjadi, terlihat ayah dan ibu histeris menatap jalanan. Hingga akhirnya mereka menabrak bahu jalan yang membuat mobilnya ringsek sempurna dan terbakar, menewaskan kedua orang tuaku saat itu juga. Karena aku anak tunggal dan tak punya sanak keluarga di kota, aku pun diboyong nenek ke desa ini untuk tinggal bersamanya dan Bude yang sedang sakit. Awalnya aku menolak, tapi tak ada pilihan. Akhirnya aku setuju dan pasrah saja. Ku beranjak dari kasur dan mengikuti nenek ke kamar Bude Risma. Letak kamarnya bersebelahan dengan kamarku. Saat berada di depan pintu, sudah tercium aroma pesing. Menyelimuti, aku sedikit mual tapi ku tahan saja. Bude menatapku tersenyum. Maaf ya Dev, Bude ngompol, kata Bude kepadaku. Terlihat nenek sedikit memukul kaki Bude yang dibersihkannya. Dev siapa? Ini Diva Bude, kataku menjelaskan. Kulirik nenek yang memandang Bude geram. Oh iya,
Maaf Diva. Pikiran Bude akhir-akhir ini agak bingung, sampai lupa sama ponakan sendiri. Jelasnya terbata-bata. Kulihat lagi nenek yang akhirnya tersenyum menyungging, seperti menutupi sesuatu. Kamu mandi dulu, Nduk. Hari ini kamu sudah mulai masuk sekolah. Nanti Lek Udin yang antar kamu, kata nenek sembari terus mengelap Bude. Nggih, Nek. Diva siap-siap. Aku pun pergi untuk membersihkan diri. Lek Udin sudah menunggu di depan gazebo rumah. Sambil menyesap rokok, ia menantiku. Ia adalah tetangga kami. Umurnya sekitar 27 tahunan. Masih bujang. Kulitnya sawo matang lebih ke hitam. Tubuhnya tipis jangkung tapi otot-ototnya mangkal tak dipaksa. Seperti diasah oleh nasib. Maklum, orang desa sudah terbiasa hidup keras sejak kecil. Bentuk wajahnya pun terlihat keras dan tegas, tapi lumayan tampan. Dia adalah orang kepercayaan nenek yang mengatur segala pekerjaan di rumah nenek. Nenek Jamila seorang peternak hewan. Ayam, bebek, sapi, dan kambing adalah hewan peliharaannya. Setiap hari Lek Udin yang mendistribusikan segala kebutuhan nenek. Aku melangkah mendekatinya. Ia kaget saat aku sudah berdiri di depannya. Ia terperangah melihatku memakai seragam abu-abu. Rambutku yang sebahu tergerai tertiup angin pagi. Kusibakan pelan dan menyelipkannya di sela telinga. Monggo, Lek, nanti terlambat, kataku membuyarkan lamunannya. Iya, Neng, katanya seraya membuang puntung rokok lalu menginjaknya. Motor metik hitam segera diseretnya. Ia mendekat ke arahku dan mempersilahkanku duduk. Ayo, Neng. Kami menyusuri jalan desa dengan perlahan. Maklum, jalannya tak semulus kota. Jika terlalu kasar, bisa-bisa kami tersungkur. Aku suka suasana pagi desa. Terlihat warga sibuk dengan segala aktivitasnya. Ada yang membawa cangkul, ada yang sudah membawa rumput tinggi-tinggi di sepeda ontanya. Banyak pula ibu-ibu yang membawa keranjang belanjaan. Tukang-tukang sayur tergelak bersama ibu-ibu di pertigaan gang. Ada anak-anak yang berlarian di pinggir-pinggir sawah. Sungguh suasana yang menenangkan. Ditambah dinginnya udara alami yang tak pernah kurasakan saat aku di kota dulu. Orang-orangnya begitu ramah. Terlihat mulai kami berangkat sampai ke sekolah, Lek Udin tak hentinya disapa orang di sepanjang jalan. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum untuk membalas sapaan mereka. Sesampainya di sekolah, aku celingukan. Bingung harus apa dan kemana. Lek Udin yang melihatku begitu, segera memanggil seorang gadis SMA. Ia melambaikan tangan lalu mendekat. Kulihat nama sekolah di lengan kanannya. Kuduga dia murid sekolah ini juga. Ia tak terlalu tinggi. Wajahnya bulat dengan pipi yang tembem. Apalagi dia berhijab. Menambah kesan bulat sempurna tapi menggemaskan. Melihat tingkahnya, ia terlihat lucu dan menyenangkan. Apa, Lek? Tanyanya dengan logat centil. Ria, ini Diva, cucunya Nek Jamila. Baru masuk hari ini. Tolong kamu anterin ya. Saya juga nggak tahu harus kemana soalnya, kata Lek Udin medok. Siap, Lek, ayo. Ajaknya seraya menggandeng tanganku dan menyeretku masuk. Lek Udin melambaikan tangannya dan tersenyum pergi. Ia mengajakku menyusuri lorong sekolah yang lumayan panjang. Hingga sampai di sebuah ruangan kami berhenti. Assalamualaikum. Sapanya tak menunggu jawaban, ia mengajakku masuk. Di sana para pengajar menatap kami berdua. Ngapunten, Pak, Bu. Ini Diva, katanya anak baru. Ria memperkenalkanku. Oh iya, mari duduk.
Jawab seorang guru lelaki. Aku mulai ditanyai dan dicatat di sebuah buku. Setelah semua selesai, aku diajak Ria masuk ke kelas. Beruntung aku menjadi teman sekelasnya. Jadi, aku tak perlu canggung untuk bertemu orang baru lagi. Seketika semua mata tertuju padaku. Hening sebentar. "Hei, semua, ada anak baru nih, Diva namanya," kata Ria dengan centil. Ada yang berbisik ke temannya, dia bukannya anak Lisa Widya pemain sinetron itu ya?" Langsung kusahut begitu saja. "Iya, dia almarhum ibuku." Semua terlihat mengangguk, lalu kembali dengan keriuhan masing-masing. Ria menyeretku untuk duduk di bangku paling ujung. Ada seorang gadis yang menempelkan wajah di atas bangku. "Inayah, Diva duduk di sini ya. Kamu kan sendirian." Pinta Ria, ia mengangguk tanpa mengangkat wajah. Lalu menggeser tubuhnya menepi mempersilahkanku. Aku duduk di sebelahnya. Seketika wajahnya menegang menatapku. Ia bangun dan melihatku tajam. "Apa?" tanyaku seketika. "Aura mistismu kental," jawabnya aneh. Aku mengerenyit. Ria yang duduk di depanku menoleh. "Udahlah In, anak baru jangan ditakut-takutin gitulah." "Maksudnya?" tanyaku heran. "Kamu diikuti," jawabnya tegas. "Hah?" Aku melongo. Ria sedikit menepuk tangan Inayah yang masih di atas bangku. "Jangan diterusin ih." Aku masih bingung, bergantian menatap keduanya. "Inayah ini anak indigo, Fa. Bahkan warga sini sering minta pertolongan sama dia soal hal mistis." Aku mengangguk. Kulirik Inayah yang masih setia menatapku tajam. Aku jadi sedikit ngeri dan canggung. Wajahnya begitu tegas tapi manis. Kubuang pandangan menatap isi kelas. Lumayan bagus untuk sekolah pedesaan. Meski tak semewah sekolahanku dulu, aku bersyukur bisa sekolah kembali. Kuedarkan pandang hingga mataku terhenti oleh dua bola mata yang menatapku sendu. Seorang cowok dengan dandanan ala boyband Korea. Rambutnya disisir menyamping dan dicat coklat. Berbeda sekali dengan yang lain. Terlihat nyentrik karena yang lain masih terlihat deso. Ia tersenyum. Aku membalas senyumannya lalu mengangguk. Ku dengar tawa cekikikan di depanku. Ria terkikik di sana. "Dia Fahri, anak Pak Lurah. Gak gampang loh dia sama cewek. Kayaknya kamu udah dikodein tuh." Lagi-lagi ia terkikik. "Apaan sih?" jawabku sambil memutar bola mata malas. Sepulang sekolah, aku diajak pulang bareng Ria. Karena ternyata rumah kami tetanggaan. Hanya terpaut 4 rumah saja. Di jalan kami berpapasan dengan Leudin. Dia segera berbelok karena melihatku dibonceng Ria. "Kalau gitu saya pamit ke toko ya Neng Diva. Tolong bilang ke Nek Jamilah," teriaknya di atas motor. "Iya Le," jawabku tak kalah kencang. Aku diturunkan Ria tepat di depan rumah. Di sana ada nenek yang menuntun Bude di atas kursi roda. Mereka menatapku. "Assalamualaikum." Salamku sembari mencium tangan nenek dan Bude bergantian. "Waalaikumsalam. Udin mana?" tanya nenek. "Pamit ke toko katanya Nek." "Oh, nanti sore bantuin nenek ambil telur di kandang ya, biar besok pagi bisa diantar Leudin." "Nggih Nek." Diva masuk dulu. Izinku berpamit masuk. Sore ini aku menepati janji ke nenek untuk membantunya mengumpulkan telur ayam dan bebek. Sudah seminggu ini aku mulai terbiasa. Meski awalnya aku mual muntah sih. Maklum, anak kota. Tak perlu lagi menunggu nenek dan Leudin. Aku sudah sigap dan cekatan.
Tak terasa waktu hampir surup senja, sudah terkumpul 5 kerat telur di sana. Tinggal kerat terakhir, aku masuk ke kandang yang letaknya paling ujung, bersebelahan dengan suatu ruangan tertutup. Biasanya Leudin yang sampai ke sini, tapi kali ini aku ingin tahu juga suasana kandang nenek. Hingga aku memaksakan diri sampai ke sini. Ku ambil telur bebek yang masih hangat. Riuhan suara wek-wek menggema lucu. Aku senang karena pengalaman ini tak pernah kurasakan sebelumnya. Samar-samar di antara ocehan bebek, ku dengar lagi suara kemerincing lonceng. Aku terdiam mencoba menajamkan pendengaran. Ku ikuti asal suara yang berujung di ruangan tertutup itu. Perlahan aku mendekat, lalu menempelkan telinga di pintu yang mulai lapuk. Kerincing, kerincing. Semakin jelas dan tajam terasa. Jantungku mulai berpacu antara penasaran dan takut. Tanganku mulai meraih handle pintu yang karatan. Hingga saat aku mulai mengayun, tiba-tiba suara nenek menghentikanku. "Diva, kamu ngapain di situ?" Aku membalik badan menatapnya. "Aku dengar suara lonceng, Nek, dari sini." "Itu gudang, Dok. Gak ada siapa-siapa di sana. Ayo balik, sudah mau maghrib." Tapi segera nenek mendekat dan menyahut tanganku. Tanpa jijik ia menarik tanganku yang masih berlumuran tai bebek. Dengan terpaksa aku menurutinya masuk rumah. Hari berganti petang. Aku benci malam hari. Tak seindah pagi yang ramah dan ramai. Selalu seperti ini. Bahkan suara detik jam serasa cambuk bagiku. Aku memiringkan badan ke kanan lalu menutup diri dengan selimut. Lagi-lagi suara lonceng kaki itu mengagetkanku. Kututup telinga dan mencoba tak menghiraukan. Tapi sia-sia. Kurasakan suara itu semakin mendekat ke arahku. Meski angin malam dingin menyelimuti, tapi tak bisa menahan luruhan keringat yang terus mengucur. Dek, dek. Degupan jantung layaknya genderang perang. Sekuat mungkin aku berusaha melawan ketakutan. Saat itu pula samar-samar kulihat penampakan sosok gadis malam itu di balik tirai ranjang. Aku terdiam, hampir lupa caranya bernafas. Dengan kasar, aku membuang napas berat dan mencoba bersuara. "Nek, nenek." Lirih aku memanggil. Bukan bermaksud berbisik, tapi lidah terasa keluh. Ingin ku beranjak, tapi tubuh begitu kaku. Perlahan sosok itu menyeret kakinya yang bergemerincing mendekat. Badanku gemetar tak karuan. Mata terus terfokus padanya. Saat tinggal beberapa langkah, entah mendapat kekuatan dari mana, tiba-tiba aku bisa berteriak. "Nenek, tolong!" Suara langkah kaki berlari mendekat. Lalu dengan kasar membuka paksa pintu kamar. Seketika itu pula sosok itu menghilang. Nenek menyibak tirai ranjangku dan menemukanku meringkuk menahan takut. Kulihat ia membawa sapu lidi kecil di tangannya. Mungkin jaga-jaga buat senjata, pikirku. "Ada apa, Dok?" tanya nenek cemas. "Gadis itu lagi, Nek. Dia datang lagi," kataku sambil menahan tangis. Segera nenek naik ke atas kasur dan merebahkan diri di sampingku. Ia mengelus rambutku pelan. "Sudah, tenang ya. Kamu tidur sekarang. Nenek temani kamu di sini." Aku mengangguk. Aku mulai merasakan ketenangan dan bisa terlelap dengan menggenggam tangan nenek. Sampai pagi tanpa ada lagi gangguan. Subuh aku dikagetkan suara teriakan Bude Risma dari kamar sebelah. Kulihat nenek sudah tak ada di sampingku.
hanya meninggalkan sapu lidi di sisiku. "Bu, ibu!" teriaknya lagi. Dengan setengah malas aku berdiri menghampirinya. Kutemukan dia sudah terduduk di lantai. "Diva, tolong Bude," pintanya sembari merentangkan tangan. Kupapah dia berdiri dengan susah payah karena kakinya yang lumpuh tak mampu menopang. "Bude ngapain? Kok sampai jatuh?" tanyaku saat sudah bisa meneloncorkannya di atas kasur. "Tadi Bude diajak Devi. Tiba-tiba saja Bude melangkah dari kasur tanpa sadar." "Devi? Devi siapa?" tanyaku penasaran. Tiba-tiba nenek datang dari musola masih lengkap dengan mukena putihnya membuatku berjingkat kaget. "Astagfirullah!" teriakku. Nenek melotot. "Kamu ini kenapa? Lihat nenek kayak lihat setan aja," ujar nenek seketika. Ku elus dadaku dan membuang napas. Bude tertawa meledek. "Sudah, mandi sana. Sholat terus siap-siap sekolah," suruh nenek memaksa. Sebenarnya aku masih menunggu jawaban dari Bude tentang Devi. Akan tetapi mungkin belum tepat. Nanti pasti aku tanyakan kembali. Pagi ini seperti kemarin, Leudin sudah bersiap mengantarku ke tempat menuntut ilmu. Sebenarnya aku bisa bermotor sendiri. Dulu aku juga apa-apa sendiri. Tapi di sini nenek melarangku. Mungkin takut aku jadi suka keluyuran atau mengapa aku juga tak tahu. Sesampainya di gedung pendidikan itu, Leudin segera berpamit. Aku mengangguk dan membiarkannya berlalu. Suara cempreng Ria seketika menyeruak. "Diva!" teriakannya di antara kerumunan siswa. Ia berlari kecil menghampiriku. "Tadi aku susul kamu ke rumah. Kamu udah berangkat." Aku tersenyum. "Kamu kayak Tuan Putri aja. Ada bodyguardnya. Itu Leudin," katanya meringis. Aku menyenggol bahunya sembari berdecak. Lalu kami berjalan menuju kelas. Di kelas, Inaya sudah ada di bangku seperti kemarin. Saat masuk, ia menatapku tajam. Lama-lama, aku bisa mati tegang ditatapnya seperti itu. Kata Ria, dia memang terkenal misterius, jarang tertawa dan begitu dingin. Makanya dia susah punya teman. Segera aku duduk dengan canggung di sebelahnya. "Masih diganggu?" tanyanya tiba-tiba. Aku meliriknya. Bagaimana mungkin ia tahu? Ku balas dengan anggukan. "Bisa bantu nggak?" tanyaku berbalik. Ia mengangguk lalu menggeleng. Aku melotot. "Apa maksudnya?" "Aku hanya bisa melihat dari sudut pandangmu saja, tak lebih. Kamu harus cari tahu sendiri masalahnya. Jika sudah, nanti aku bantu." Sekali lagi aku mengangguk. Ria menjawil lenganku. Aku menoleh padanya. Kulihat di tangannya ada secari kertas kecil. Ia memintaku mengambilnya dengan mengangkat dagunya. Ku ambil segera dan membaca. "Nomor WA please." Aku memandang Ria. Dia menoleh ke kiri untuk menunjukkan. Ku ikuti bola matanya yang tertuju pada Fahri. Dia tersenyum dan melambai di sana. Aku mendesah menahan tawa. Segera Ria memberikanku ballpoint. Tapi aku ragu. "Ayolah," paksa Ria sembari menyelipkan ballpoint di tanganku. Ku ikuti saja lalu menuliskan 12 digit milikku. Ria berdiri girang lalu secepat kilat memberikannya pada Fahri. Tiba-tiba hatiku berasa tak karuan. Entah ini perasaan apa. Yang ku tahu, bibirku melengkungkan senyuman terindah kala Fahri memandangku dari sana. Ia mengucap 2 buah kata yang bisa kubaca lewat bibirnya. "Terima kasih." Sepulang sekolah, aku merebahkan diri di kasur.
mengingat kejadian tadi pagi. Tak terasa, itu membuatku senyum-senyum sendiri. Aku merasakan panas di sekitar pipiku. Ku beranjak duduk di kursi rias, memandang wajahku yang pink merona lewat pantulan cermin. Kupangku pipiku dengan kedua tangan. Aku terbahak sendiri, ini benar-benar lucu. Drrrt, drrrt. Ponselku bergetar. Kubaca di layar ada nomor tak tersimpan. Hai, ini Fahri. Save ya. Aku membacanya sambil kegirangan. Kulihat lagi wajahku di cermin. Semakin memerah. Oh Tuhan, inikah cinta? Kututup mukaku dengan kedua tangan menahan malu. Saat kubuka telapak tangan ini, seketika aku terperanjat kaget melihat penampakan gadis itu lagi di belakangku. Napasku tercekat. Sontak, aku menoleh ke belakang memastikan tak ada siapa-siapa. Kuputar lagi wajahku di cermin. Tidak, dia masih ada. Dengan gemetar ku ulangi lagi menoleh ke belakang perlahan. Dan sekali lagi nihil. Rasanya aku tak mau lagi memandang cermin. Aku memejam menahan takut. Tiba-tiba kurasakan bahuku disentuh sebuah tangan. Aku semakin mempererat pejaman mata. Napas mulai memburu tak tentu.